7 kebiasaan yang merusak otak kamu. Banyak dari kita yang tidak menyadari betapa pentingnya melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Tapi banyak juga dari kita yang lebih cenderung melakukan kebiasaan yang buruk sehingga kualitas otak kita jadi menurun. Apa saja yang membuat kecerdasan otak ini menurun? Yang pertama adalah kualitas tidur yang buruk. Biasa orang tidur misalnya jam 12, jam 1, bahkan jam 3 dia baru tidur. Nah, itu adalah kualitas tidur yang kurang baik. Kualitas tidur yang baik itu adalah ketika kamu sebelum jam 11 atau bahkan sebelum jam 10 kamu sudah tertidur dan kamu bangun lebih awal, misalnya di jam 2, jam 3 kamu sudah bangun untuk melakukan misalnya meditasi atau bekerja. Itu jauh lebih produktif, itu jauh lebih bagus. Yang kedua, terlalu lama dalam kegelapan. Jadi kalau kita sering dalam kegelapan, yang dimana misalnya kita main HP dalam kondisi gelap, kita melakukan sesuatu dalam kondisi yang gelap, atau bahkan kita cenderung bermalas-malasan di kamar saja dengan kondisi yang gelap, tidak mau keluar rumah, itulah yang bermasalah, itulah yang berbahaya bagi kesehatan otak kamu. Kenapa? Karena otak kamu tidak mendapatkan cahaya matahari dengan cukup. Penting sekali ketika kamu berjemur. Itulah kenapa banyak juga orang-orang di luar negeri sana sering berjemur. Dan kualitas kecerdasan mereka jauh lebih meningkat dibandingkan mungkin kita-kita ini yang jarang berjemur karena takut hitam. Yang ketiga, tidak mau menggerakkan tubuh. Nah, ini biasanya penyakit orang yang mager, malas bergerak. Ketika kamu cenderung mager, tidak mau mengapa-ngapain, makan di kasur, kemudian nyemil di kasur, bahkan mungkin kamu juga kencing di kasur. Nah, ketika kamu melakukan itu semuanya di kamar kamu tidak ada kegiatan untuk olahraga, misalnya mungkin jogging, atau fitness, nge-gym, atau mungkin olahraga-olahraga yang simple tapi bisa dilakukan di rumah, itu sesuatu yang bagus sebenarnya. Karena tubuh dan otak kamu itu satu sistem. Mind, body, and soul itu adalah satu sistem. Ketika tubuhmu tidak digerakkan dengan cukup, maka energimu akan tersimpan, akan mengendap. Harusnya energi itu kamu habiskan. Ketika kamu makan lagi, energi itu bisa terserap dengan baik oleh tubuhmu. Tapi jika energi itu tidak terserap baik oleh tubuhmu, ya maka akan muncul timbunan lemak dan mungkin kamu bisa mengalami obesitas. Kemudian yang keempat, jarang minum air putih dan bernafas dengan baik. Nah, apa pentingnya nih? Ketika kamu minum air putih yang cukup, jadi tidak harus sesuai dengan resep yang dikatakan oleh orang-orang, harus berapa liter sehari, tapi lebih kepada berapa kamu nyamannya kapasitasnya dalam satu hari itu. Misalnya pagi hari 2 gelas, terus nanti 1 gelas, terus tambah lagi. Jadi bertahap seperti itu. Yang terpenting adalah kamu selalu membiasakan meminum air putih dan bernafaslah dengan baik. Ketika aliran energimu, ketika aliran darahmu ini lancar karena kamu mungkin sering minum air putih, pencernaan kamu jadi bagus, kamu juga perlu menjaga nafas kamu. Kenapa? Karena ketika nafas kamu baik, maka aliran darah kamu, pembuluh darah kamu akan semakin terbuka secara lebar sehingga aliran darah itu jadi semakin lancar. Ketika aliran darahmu lancar, tubuhmu makin nyaman, makin enak, keinginanmu makin sedikit. Jadi orang yang banyak keinginannya itu biasanya darahnya bermasalah. Kemudian yang kelima, terlalu sering scrolling HP. Jadi kalau kamu terlalu sering scrolling HP dan kamu mungkin main HP terus, tidak memperhatikan kegiatan kamu yang lainnya, dan mungkin kamu menghabiskan waktu nggak terasa sudah 3 jam scrolling HP, itu sesuatu yang kurang bagus. Mending kamu scrolling, pelajari sesuatu yang baik, misalnya nonton YouTube seperti ini tapi menambah wawasan kamu. Tapi paling bagus adalah kamu menerapkan prinsip 20 menit setelah itu istirahat. Ya, jadi misalnya kamu mengerjakan sesuatu
kamu kerjain fokus nih 20 menit tanpa gangguan. Setelah itu istirahat, kamu boleh buka HP. Setelah itu 5 menit, kamu tutup lagi, kamu kerjain lagi. Itu jauh lebih bagus untuk diri kamu, karena kamu jadi nggak kecanduan oleh gadget. Kemudian yang keenam, terlalu banyak gula. Jadi kalau kamu kebanyakan gula, itu juga akan membuat tubuh kamu bermasalah. Ketika tubuhmu jadi bermasalah, keinginanmu terlalu banyak, dan kamu jadi mudah lelah karena kebanyakan gula, nah, pasti akan merusak namanya produktivitas kamu sendiri. Jadi kurangin gula itu jauh lebih bagus. Itu juga akan menurunkan yang namanya kesenangan. Karena ketika orang makan gula itu pasti akan membuat dia kecanduan. Ya, karena rasa nikmat, rasa enak. Nanti penerapan dalam kehidupan sehari-hari, dia cenderung akan memilih sesuatu yang enak-enaknya saja. Yang tidak enak biasanya dia tidak terima. Misalnya ada kejadian yang tidak enak, dia justru menolak itu. Padahal sesuatu yang tidak enak itu juga perlu kamu terima. Jadi antara yang enak dan tidak enak, nyaman dan tidak nyaman, itu perlu kamu terima keduanya. Makanya dengan kita mengurangi kebiasaan makan gula itu akan mempengaruhi juga dari aspek tindakan kita. Kemudian yang ketujuh, terlalu banyak informasi negatif. Informasi negatif ini bisa kita akses dimanapun. Misalnya kamu di HP, kemudian di lingkungan kamu, dari berita orang, di televisi, kemudian kamu ke mall, mungkin banyak sekali informasi negatif di situ. Yang tidak ada informasi negatif hanyalah di alam. Jadi kalau kamu sering-sering ke alam, sama saja kamu menjaga diri kamu dari banyaknya informasi negatif yang ada di sekitar kamu. Itulah kenapa banyak orang yang holiday itu pasti ke alam. Karena dengan begitu dia refresh, dia seneng, dan dia happy. Mungkin begitu saja 7 hal yang bisa merusak kesehatan otak kamu. Maka kamu jaga kebiasaan itu, bentuk ulang kebiasaan itu, sehingga secara pikiranmu, tubuhmu, dan perasaanmu semakin baik. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.